channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Sindir Manchester United ketika Jurgen Klopp sewot Liverpool tak dapat penalti. Jurgen Klopp meluapkan rasa kecewa usai Liverpool tidak mendapat penalti di laga melawan Southampton. Bahkan Jurgen Klopp sampai menyindir banyaknya penalti yang didapat Manchester United. Liverpool menghadapi Southampton di pekan ke-17 Premier League Selasa dini hari. Pada duel yang digelar di St. Mary's Stadium, Liverpool harus kalah dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Soton dicetak Danny Ings pada menit kedua. Hasil ini membuat posisi Liverpool di puncak klasemen mulai terancam. Liverpool dengan 33 poin hanya unggul selisih gol atas Manchester United di posisi kedua yang masih punya satu laga tunda. Jurgen Klopp mengklaim Liverpool harusnya mendapat 2 penalti. Momen pertama adalah handsball yang dilakukan Ryan Bertrand. Lalu ada Sadio Mane dianggap dijatuhkan Kyle Walker-Peters di dalam kotak penalti. Namun tidak ada penalti yang didapat Liverpool dari 2 momen itu. Jurgen Klopp sewot usai laga. Bahkan pria asal Jerman itu sampai menyindir Manchester United yang dianggap lebih sering mendapat penalti. Saya dengar Manchester United mendapat lebih banyak penalti dalam 2 tahun daripada yang saya dapatkan dalam 5,5 tahun. Saya tidak tahu apakah itu salah saya atau bagaimana itu bisa terjadi. Ini tidak membuat kinerja kami lebih baik, tidak akan mengurangi apapun dari Southampton. Tetapi dalam situasi ini kami paling tidak beruntung. Persaingan Liga Inggris memanas, MU tambah kekuatan di staf kepelatihan. Manchester United menambah kekuatan saat persaingan di Premier League musim 2020-2021 semakin memanas. Namun Manchester United bukan menambah kekuatan lewat pemain baru, melainkan mempromosikan salah satu pelatih akademi ke skuad utama. Pelatih yang dimaksud juga bukan nama baru bagi Manchester United maupun kancah persepakbolaan negeri Tiga Singa. Dia adalah Darren Fletcher. Selama aktif bermain, Darren Fletcher menghabiskan 15 tahun untuk United dengan catatan 342 penampilan bersama skuad utama Manchester United sejak 2001 hingga 2015. Fletcher mengukir 24 gol dan 29 assist dari total penampilannya tersebut. Bersama Manchester United, dia juga mencicipi berbagai gelar bergengsi dari juara Liga Inggris, Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub. Seusai menyudahi karir sebagai pemain, Fletcher mendapat kesempatan melatih Akademi U16 Manchester United sejak Oktober 2020. Akan tetapi, belum genap 1 tahun mengabdi di sektor akademi, Fletcher kini naik kelas menjadi bagian dari staf pelatih tim utama. Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih kepala Manchester United mengatakan bahwa kehadiran Fletcher bisa berdampak baik. Darren memiliki DNA United yang mengalir di nadinya dan dia tahu persis apa yang diperlukan untuk menjadi pemain Manchester United. Dia sedang memulai karir kepelatihannya dan pengalamannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Mentalitas juara, komitmen, serta kerja kerasnya akan menjadi suntikan bagus untuk staf. Nantinya, Fletcher akan bertemu kembali dengan beberapa muka lama di ruang ganti. Di antaranya, dia akan bekerja kembali dengan mantan rekannya di lini tengah United, Michael Carrick, dan juga Mick Phelan yang pernah menjadi asisten Ferguson, serta ikut melatih Fletcher di mana ia kini juga tetap menjadi bagian kepelatihan MU. Transfer Erling Haaland penting sekaligus dilema bagi Manchester United. Manchester United diklaim telah menjadikan Erling Haaland sebagai target transfer berikutnya. Akan tetapi, keputusan membidik pemain 20 tahun itu diklaim bisa menjadi dilema tersendiri bagi setan merah.
Performa Martial tidak meyakinkan pada musim 2020-2021 ini. Pemain 25 tahun itu baru mencetak 2 gol dari 12 laga di Premier League, sedangkan Cavani tidak bisa menjadi opsi jangka panjang bagi United. Dari sisi itulah United sangat membutuhkan Erling Haaland di tim. Pemain 20 tahun itu telah menunjukkan performa gemilang bersama Dortmund dan Norwegia sepanjang 2020. Bahkan United sudah membidik Erling Haaland sejak dia tampil bagus di Piala Dunia U20 2019 lalu. Erling Haaland ketika itu mampu mencetak 9 gol saat Norwegia menang dengan skor 12-0 lawan Honduras. Ole Gunnar Solskjaer sendiri akan menerima Erling Haaland dengan tangan terbuka. Mereka sudah saling kenal karena pernah bekerja sama di Molde. Solskjaer punya peran yang penting dalam karir Haaland di Molde. Secara teknis, United sangat butuh jasa Erling Haaland. Akan tetapi ada faktor Mino Raiola yang harus dipertimbangkan. Bahkan agen asal Italia itu diyakini menjadi dilema bagi United sebelum membeli Erling Haaland. Raiola adalah agen Haaland, Raiola juga agen Paul Pogba. Raiola punya relasi yang buruk dengan United. Paling baru dia menyebut Paul Pogba sudah tak bahagia di United kurang dari 24 jam sebelum laga melawan RB Leipzig di Liga Champions. Sebenarnya Raiola telah masuk dalam daftar hitam United pada era Sir Alex Ferguson. Akan tetapi hubungan mereka sempat membaik pada transfer Zlatan Ibrahimovic. Mantan kapten United, Gary Neville, tidak ingin pemain yang berada di bawah agensi Raiola ada di Old Trafford lagi. Di Dortmund kepikiran mau pindah ke Manchester United. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke mengungkapkan Jadon Sancho belakangan ini gagal fokus untuk menampilkan performa terbaiknya di tengah-tengah gosip bahwa ia diminati oleh Manchester United. Sancho tampil sangat apik sejak gabung Dortmund dari Manchester City. Ia berkembang menjadi salah satu winger top Eropa. Performa anak muda asal Inggris itu membuatnya terpanggil masuk timnas Inggris. Dan otomatis permainan winger 20 tahun itu menarik minat tim-tim raksasa Inggris. Salah satu klub yang disebut begitu ngebet merekrutnya adalah Manchester United. Namun sejauh ini mereka terhalang oleh bandrol fantastis yang dipatok oleh Dortmund. Meski demikian, Manchester United disebut masih ngebet untuk mendatangkan Jadon Sancho. Dan tampaknya kabar tersebut mulai mempengaruhi performa Sancho. Di paruh pertama kompetisi Bundesliga musim 2020-2021 ini, Sancho cuma bisa mencetak 5 gol saja dari 19 pertandingan bagi Dortmund. Menurut Hans-Joachim Watzke, performa sang winger menurun karena ia tampaknya gagal fokus dan sudah mulai berpikir untuk pindah ke klub lain.
Secara tidak sadar, Jadon mungkin sudah sedikit mempersiapkan dirinya untuk suatu perubahan. Saya pikir ia terlalu memikirkannya sehingga ia kehilangan sentuhannya. Saya melihatnya berusaha sangat keras selama berminggu-minggu. Watzke menambahkan, Sancho kini jadi terlalu banyak berpikir ketika sudah menguasai bola. Hal itu membuat lawan memiliki waktu untuk menghadang pergerakannya. Perbedaan terbesar adalah bahwa ia dulu tidak memikirkan aksi bola berikutnya. Sekarang ia memikirkannya, dan 1/10 detik yang ia lewatkan seringkali tepat ketika lawan sudah berdiri.